Pemain grade A yang kalian tunggu telah tiba. Setelah resmi mendapatkan bek muda potensial yang berlaga di seri B Jay Itzes, PSSI bergerak cepat mendatangkan satu nama lagi untuk tambahan kekuatan di sisa laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua, Tomjan Marinus Haye. Gelandang kreatif serba bisa ini menjadi nama selanjutnya yang akan diproses di DPR RI. Setelah puas memperkuat lini belakang, kini PSSI dan STY mulai merambah ke tengah. Jay Itzes bisa bermain di defensive midfielder dan central midfielder selain posisi aslinya yaitu center back. Namun role-nya lebih defensif dalam memotong serangan, merebut dan mempertahankan bola. Tipikal gelandang fighting seperti Rahmat Irianto. Masalahnya, kita butuh playmaker baru setelah tidak dipanggil lagi Evan Dimas dan Syahrian Abimanyu. Hal ini membuat posisi Mark Klok lebih banyak membantu pertahanan dibanding mengatur serangan. Ivar Jenner menjadi nama yang potensial namun harus kembali diingat kalau ia masih muda dan minim pengalaman. Butuh satu nama yang matang di umur prime time-nya, reguler bermain di liga top dunia dan terbukti secara statistik. Tom Haye menjadi jawaban lini tengah timnas Indonesia. Setelah malang melintang di berbagai akademi sepak bola Belanda sejak 2006, ia akhirnya mendapatkan klub profesional pertamanya yaitu AZ Alkmaar. Setelah mendapatkan promosi dari tim U21. Di musim pertamanya bermain di Liga teratas Belanda, ia mendapat kesempatan bermain 25 kali dengan 1073 menit. Karena umurnya waktu itu masih muda, ia juga tetap membantu tim U21 dengan bermain 7 kali, kualifikasi Liga Eropa 4 kali dan langsung bermain di Europa League sebanyak 5 kali dari 6 pertandingan. Ia akhirnya pindah ke klub yang lebih kecil setelah sebelumnya punya pengalaman bermain di Europa League. Musim 2016-2017, Tom Haye berseragam Willem II. Ia mendapat kesempatan 33 kali main dan hanya 2 kali saja duduk di bangku cadangan. 3 gol, 1 assist dan 2039 menit bermain. Di musim selanjutnya ia mendapat kesempatan 38 kali bermain, hanya 1 kali tidak dimainkan dengan hasil 2 gol, 2 assist dan 2478 menit bermain. Meningkat dari musim sebelumnya. Setelah tampil gemilang bersama Willem II, Haye mencari tantangan baru setelah dibeli oleh klub Serie B Italia, US Lecce. Adaptasinya tidak begitu bagus karena hanya mendapat 15 pertandingan saja. 0 gol, 1 assist dan hanya 282 menit bermain. Klubnya naik ke kasta Serie A namun kontrak Tom Haye tidak dilanjutkan. Ia akhirnya memutuskan pulang kampung ke Eredivisie bersama ADO Den Haag. Meskipun belum jadi pilihan utama tapi statistiknya better. 17 kali main, 2 assist dan 980 menit bermain. Demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi, ia dipinjamkan ke NAC Breda. 34 kali bermain, 5 assist, 2938 menit. Disinilah Tom Haye mulai mendapat posisi terbaiknya sebagai gelandang tengah yang mengatur tempo dan ritme permainan. Di klub sebelumnya, ia bermain di banyak posisi, tidak cuma di gelandang tengah, bahkan ia bermain di sayap kiri, gelandang kiri, attacking midfielder, sampai second striker juga ia dicoba oleh pelatih. Bermain gemilang membuat ia dipatenkan oleh NAC Breda. Sayangnya, klubnya harus turun ke kasta kedua. Tom Haye bermain setengah musim saja dengan 21 penampilan, 5 gol, 7 assist, dan 1890 menit. Di winter break, Tom Haye kembali ke divisi teratas Liga Belanda setelah dibeli seharga 13,04 miliar rupiah oleh SC Heerenveen. Sudah paten di posisi dan role-nya, Tom Haye menjadi pemain penting di klubnya selama 3 musim terakhir. Hampir tidak pernah tergantikan dengan 68 kali bermain, 5 gol, dan 10 assist. Pemain ini juga jarang sekali mendapat cedera. Pemain dengan IQ sepak bola yang bagus, gelandang kreatif dengan visi passing yang sangat baik. Di Liga Belanda, ia dijuluki The Professor karena seringkali memberikan masukan kepada pelatihnya sendiri dan saran itu seringkali diterima dan diterapkan. Apakah nanti akan ngasih saran juga ke STY? Tom Haye juga menjadi langganan timnas Belanda kelompok umur U15 hingga U21 dengan total 46 pertandingan. Pemain ini sudah lama sekali ingin membela timnas Indonesia. Dengan value marketnya sekarang yaitu 52,14 miliar, ia akan menjadi pemain timnas termahal yang harganya 2 kali lipat dari Sandy Walsh yakni 26,07 miliar saja. Jadi, apakah Tom Haye akan menjadi solusi timnas Indonesia yang sering kali gagal menguasai lini tengah, lambat dalam transisi serang, dan kesulitan mempertahankan dan mengalirkan bola? Inikah pemain keturunan grade A yang kalian tunggu-tunggu?